Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi atau mata kuliah analisa laporan keuangan bank syariah dengan materi analisa rasio umum dan analisa rasio al-barakah pada Bank BCA Syariah tahun 2017, 2018, dan Bank BTN Syariah tahun 2018. Kelompok 1 PBS 6A, Anggrita Desi 185231008, Fitri Nur 185231060, Paradila Sandi 185231107, Faurika Dela 185231157, dan Gamahari 185231227. Selanjutnya topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan tujuan analisa laporan keuangan. Yang kedua, macam rasio laporan keuangan. Yang ketiga, pengguna laporan keuangan dan tujuan penggunaannya. Yang keempat, hasil dari analisa laporan keuangan pada Bank BCA Syariah dan BTN Syariah. Definisi dan tujuan ALK. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan serta menjelaskan mengenai hubungan antara bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan. Sedangkan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Mengungkapkan analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi. Lalu, bagaimana tujuan dengan ALK? Tujuan ALK adalah untuk menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya tujuan, analisis selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil yang ingin dicapai. Dalam pengertian sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, macam rasio ALK. Di kelompok kami mengambil analisa rasio secara umum dan analisa rasio al-barakah Islamic Investment. Dalam analisa rasio secara umum, kita mengambil 3 rasio. Yang pertama, rasio profitabilitas yang di dalamnya terdapat ROA, ROE, dan NPM. Rasio likuiditas, FDR, rasio solvabilitas, DER. Untuk analisa rasio al-barakah Islamic Investment, kelompok kami mengambil 1 rasio, yaitu rasio profitabilitas yang di dalamnya terdapat ROTA, ROFA, profit margin, composition ada 2, yaitu revenue from banking service atau layanan jasa, dan revenue from Islamic financing atau pembiayaan. Selanjutnya, pengguna ALK dan tujuannya. Yang pertama, pihak internal perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengambil keputusan kebijakan dalam operasi perusahaan bagi seorang manajer, baik itu keputusan-keputusan strategis perusahaan dan rencana-rencana yang akan dijalankan untuk memaksimalkan keuntungan. Semuanya berasal dari laporan keuangan sebagai bahan dasarnya. Yang kedua, pihak eksternal perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan yang dirilis oleh IAI tahun 2002, pengguna laporan keuangan dari luar perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, investor. Investor untuk mengetahui informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen untuk mereka. Selanjutnya, karyawan. Karyawan ingin tahu informasi untuk mengetahui kemampuan perusahaannya dalam memberikan tingkat upah atau gaji mereka. Karyawan juga ingin tahu tentang informasi kesempatan kerja dan informasi manfaat pensiun. Selanjutnya, kreditur. Memberi pinjaman atau kreditur ingin tahu apakah pinjaman yang telah mereka berikan dan juga bunganya bisa dibayarkan ketika sudah jatuh tempo nanti. Selanjutnya, pemerintah. Pemerintah butuh laporan keuangan perusahaan untuk mengatur aktivitasnya, menyusun data statistik untuk kepentingan negara tentunya, dan yang utama adalah menetapkan kebijakan pajaknya. Selanjutnya, masyarakat. Informasi keuangan perusahaan bisa membantu masyarakat menyediakan info atau tren perkembangan terakhir tentang rangkaian aktivitas perusahaan. Berikut adalah hasil dari analisa laporan keuangan rasio umum dan rasio al-barakah. Berikut adalah hasil dari analisis rasio umum.
Yang pertama ada rasio profitabilitas yang di dalamnya terdapat NPM. Hasil analisanya adalah di tahun 2018, Bank BCA Syariah net profit margin yang dihasilkan sebesar 0,107%, sedangkan pada tahun 2018, Bank BTN Syariah NPM yang dihasilkan sebesar 0,061%, lebih kecil dibanding BCA Syariah. Rasio yang dihasilkan oleh BCAS lebih besar sehingga tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan BCAS lebih bagus dibanding tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh Bank BTN Syariah. Selanjutnya ada ROE. Hasil analisanya adalah di tahun 2018 Bank BCAS jumlah ROE sebesar 0,9% dan di Bank BTNS di tahun 2018 jumlah ROE sebesar 0,43%. Semakin besar jumlah ROE, maka semakin efektif sebuah perusahaan atau bank. Yang ketiga ada ROA. Hasil analisanya adalah di tahun 2018 BCAS jumlah ROA sebesar 8,3% dan di Bank BTNS 2018 jumlah ROA sebesar 3,3%. Jumlah ROA yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan atau bank tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya dan lebih produktif dalam menghasilkan jumlah laba yang lebih besar. Selanjutnya, rasio likuiditas yang di dalamnya terdapat FDR. Hasil analisanya adalah dilihat dari rasio likuiditas yaitu posisi financing deposit ratio atau FDR BCAS tahun 2018 sebesar 88,9%, mencerminkan keseimbangan yang optimal antara aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam menjalankan fungsi intermediasi bank sehingga dapat dikategorikan sehat. Sedangkan BTN Syariah sebesar 79,6%, mencerminkan bank sedang tidak sehat karena penyaluran uang atau dana kurang maksimal sehingga banyak dana yang menganggur. Selanjutnya, rasio solvabilitas yang di dalamnya terdapat DER. Hasil analisanya, kedua bank BCA Syariah dan BTN Syariah reputasinya baik, bisa membayar hutang tepat waktu karena total hutang dibagi total modal hasilnya di bawah 100%. Berikutnya adalah hasil analisa rasio Al-Barakah. Yang pertama, rasio profitabilitas yang di dalamnya terdapat ROTA. Hasil analisanya adalah sebagai berikut. Kelompok kami mengambil satu bank yaitu Bank BCA Syariah dibandingkan dengan tahun 2017 dengan 2018. Di tahun 2017, BCAS ROTA sebesar 0,015% dan di tahun 2018, BCAS ROTA sebesar 0,014%. Dari perbandingan tersebut antara BCAS 2017 dan BCAS 2018, bahwa rasio yang lebih tinggi menunjukkan perusahaan di tahun tersebut lebih efektif dalam mengolah asetnya untuk menghasilkan jumlah laba yang lebih besar. Yang kedua ada ROFA. Hasil analisanya adalah di tahun 2017 ROFA BCAS sebesar 1,171% dan pada tahun 2018 ROFA BCA Syariah sebesar 1,250%. Dari perbandingan tersebut, ROFA lebih tinggi pada tahun 2018 dibandingkan 2017 pada BCA Syariah. Selanjutnya ada profit margin. Hasil analisanya, di tahun 2018, rasio profit margin meningkat dari 12% menjadi 13%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan profit atau laba dari setiap Rp1 pendapatan usaha yang diperoleh. Di tahun 2017, untuk setiap Rp1 pendapatan usaha, tingkat profitnya adalah 12% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 13%. Selanjutnya, revenue service bank atau layanan jasa. Hasil analisanya adalah dilihat dari rasio profitabilitas composition of revenue yang revenue from banking service atau layanan jasa menunjukkan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 3,11%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 3,61%. Selanjutnya, revenue Islamic financing atau pembiayaan. Hasil analisanya adalah
Keuntungan pendapatan pembiayaan syariah tahun 2017 sebesar 0,841%, lebih besar daripada keuntungan pendapatan pembiayaan syariah tahun 2018 yang berjumlah 0,830%. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menonton videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.